Jadi penyakit tifus ini biasanya diindap yang paling banyak anak-anak biasanya, ya, yang paling banyak nih anak-anak. Kalau dari sisi medis biasanya ya ada bakteri tifus. Tapi kalau dari sisi akhlak, apa yang menyebabkan tifus? Banyak, ada yang diserang itu ususnya, ada yang diserang itu sini apa namanya itu boyoknya, ada, dan relatif memang demam, kemudian sakit di daerah sini, boyok sama perut itu sakit sekali, kemudian badan lemah, lidah pahit, betul itu lidah pahit. Dan yang saya perhatikan dari penyakit tipes ini, insya Allah persoalannya hanya persoalan sering marah-marahan di dalam keluarga saja, Ji. Jadi antara suami dengan istri, kalau anaknya belum akil balik, ya anaknya yang kecil kena tifus. Marahan suami dan istri, anaknya baru aja akil balik, ya masih bisa agak kena. Relatif tifus ini memang diawali dari marah dalam keluarga. Jadi perut itu tetap hubungannya dengan keluarga, tulang punggung bagian bawah itu juga hubungannya dengan keluarga. Jadi antara suami dengan istri atau suami atau istri dengan orang tuanya, hanya di titik-titik itu. Dan kebanyakan biasanya tifus itu memang dari emosi yang berlebih. Emosi yang berlebih, entah itu dikeluarkan, khususnya yang diam. Jadi itu, jadi insya Allah kalau memang ada dari sedulur yang beriman, ada putranya yang tifus, coba koreksi, putranya ini umurnya sudah akil balik belum, kan gitu. Kalau putranya ini belum akil balik, berarti ini persoalannya adalah antara ibu dan bapaknya. Biasanya ibu dan bapaknya kemana? Bisa antara dua ibu dan bapak, atau antara ibu dan bapak ini dengan orang tuanya. Yang paling banyak biasanya ibu dan bapak ini dengan orang tuanya yang paling banyak. Persentase kecil antara suami istri ada, tetap ada, tapi persentasenya agak kecil, tidak sebesar kalau orang tua dengan orang tuanya dengan kakek atau neneknya si adik yang sakit tersebut. Jadi relatif tifus yang selama ini saya tangani dari situ. Dan bisa nggak tifus itu cepat sembuh? Insya Allah bisa, karena tifus itu kan hanya kelihatan seperti radang atau memang terserang bakteri tifus tiposa ya, barangkali ya. Itu menurut teman-teman peneliti dari kedokteran itu kan begitu. Kalau saya itu hanya akhlak aja. Kalau mamanya orang tuanya itu paham, ngerti, kemudian dia itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dia berjanji mau mohon ampun kepada Allah, dia berjanji mau meminta maaf kepada orang tuanya kalau memang ada kesalahan dengan orang tua, atau kalau memang suami istri memang senengannya gontok-gontokan itu, mau mulai hari ini gencatan senjata deh dulu, kan gitu. Nanti habis gencatan senjata dimulai bahwa pernikahan itu bukan tempat untuk adu mulut, adu ego, adu marah, adu panden. Pernikahan itu adalah tempat untuk mengabdi pada Allah Ta'ala sebenarnya. Sehingga pada saat nanti gencatan senjata tidak tidak marah-marahan ini, itu beliau juga harus belajar perbaiki di dalam kehidupan berkeluarga, jangan emosional. Hanya itu. Kalau beliau mau anaknya yang kondisi sakit di rumah sakit, insya Allah hari itu demamnya turun normal. Yang sering saya alami dari pasien tifus itu seperti itu, langsung normal. Kemudian normal, kemudian fisik mulai membaik, mau makan, agak-agak pahit dikit nggak ada persoalan sebenarnya. Maaf Ustaz, kalau pahitnya dari mana Ustaz? Sama, pahitnya sendiri itu kan sebenarnya dari perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak baik. Nah, perkataan yang tidak baik itu akan menyerang kelenjar-kelenjar yang ada di sini, di daerah lidah itu. Sehingga kelenjar-kelenjar perasa manis, asin itu hilang. Jadi yang kerasa itu makan apa itu pahit. Makanya kalau seorang itu terkena tifus anaknya atau dia sendiri terkena tifus, insya Allah itu hanya masalah keluarga. Harus belajar.
Makanya mohon ampun itu sangat penting, karena pada saat mohon ampun itu salah satunya jelaskan mohon ampun dengan keikhlasan, dengan ketulusan kepada Allah, dia dianggap takwa oleh Allah Ta'ala. Dengan kesadaran. Dengan kesadaran apa kalau yang nggak sadar jadi kayak main-main itu ya. Ya, akhirnya mengulang lagi seperti itu, Ci. Iya. Insya Allah seperti itu. Ya, mohon ampun itu merupakan ketakwaan. Karena itu tahu bahwa kita itu banyak salah dan dosa. Mohon ampun, jelas. Makanya kenapa orang sakit kita ajak mohon ampun, karena memang itu dasar dalilnya dari mana? Ya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum, apa saja musibah yang kau terima disebabkan buah tanganmu sendiri.